Halo sahabat sekalian, terutama sahabat-sahabat teknik sipil. Apa kabar kalian semua? Nah, kali ini admin akan memberikan suatu video motivasi dan juga suatu video penjelasan dari mana lahirnya kronologis sebuah proyek dari sumber dana pemerintah. Dari sini kita akan menjelaskan tentang proyek konstruksi. Nah, tapi lebih baiknya karena kita masih permulaan, kita mulai dulu dari proyek yang sederhana, dan besok lusa akan kita bahas proyek yang lebih besar. Nah, rekan-rekan sekalian, pernah nggak rekan-rekan itu bermain ke suatu perdesaan? Di suatu perdesaan itu tentunya ada suatu jalan akses untuk menuju desa tersebut. Nah, di desa tersebut terdapat ada pertanian, perkebunan yang menjadi unsur utama dari mata pencaharian warga desa. Nah, rekan-rekan kan bisa lihat di suatu jalan akses menuju perdesaan itu mungkin masih kurang layak atau tidak baik. Jadi sepertinya akses ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu untuk menjual ataupun mendistribusikan hasil perkebunan dan pertaniannya keluar, sehingga harus melalui akses jalan tersebut. Nah, kebutuhan akan akses jalan yang baik dan juga memadai serta layak dapat meningkatkan perekonomian warga perdesaan dengan distribusi serta mobilisasi hasil pertanian dan perkebunan secara cepat dan lebih efisien. Artinya, apabila ada jalan yang lebih layak, maka durasi waktu yang ditempuh melalui jalan tersebut akan dipangkas dan rute ataupun mobilisasinya bisa bertambah dengan kondisi jalan yang lebih baik. Nah, para warga desa ini yang terkena imbas jalan yang belum layak ini membuat suatu permohonan untuk pembangunan jalan desa tadi yang layak dan baik. Kemana permohonannya itu dituju? Baik itu bisa kepada camat, anggota dewan setempat, DPRD ataupun DPRK, atau dinas-dinas terkait yang menaungi daripada permohonan pembangunan pada suatu daerah. Dan kemudian permohonan tadi itu beserta dengan alasan, peninjauan, dan tujuan itu diajukan ke dinas terkait, baik itu Bina Marga ataupun Cipta Karya. Dan di dinas tersebut dibahas dengan dilakukannya studi kelayakan terhadap lokasi dan tujuan pembangunan tersebut. Kemudian dialokasikan kepada anggaran yang bisa diberikan. Gitu. Artinya menetapkan nominal berapa anggaran yang bisa dianggarkan untuk pembangunan jalan tersebut. Kemudian dari dinas tadi yang setelah dianggarkan, kemudian diajukan kepada pemerintah, baik itu gubernur untuk pemerintahan provinsi ataupun bupati untuk pemerintahan kabupaten dan wali kota sebagai pemerintahan kota, untuk dimasukkan dalam draft penganggaran paket proyek untuk tahun depan. Nah, nominal anggaran paket proyek tersebut ditentukan oleh dinas tadi sebelum ataupun di dalam pengajuannya ke pemerintah. Kemudian bahan list paket proyek yang telah dianggarkan pemerintah dibawa ke rapat bersama DPRD atau DPRK setempat untuk diuji, diseleksi, dan diperiksa kembali oleh para anggota dewan sesuai dengan prinsip aturan pemerintah. Jadi, jika DPRD atau DPRK telah sepakat bersama dengan pemerintahan, baik itu gubernur ataupun bupati, dengan list paket proyek yang diajukan oleh pemerintah yaitu gubernur dan bupati,
maka anggaran tersebut telah disetujui bersama dan menjadi RAPBD. Dari RAPBD, yaitu adalah rancangan anggaran pendapatan belanja daerah, disahkan bersama oleh pemerintah setempat dan DPRD atau DPRK, sehingga RAPBD tadi menjadi suatu ketetapan hukum, menjadi APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, APBD ini akan dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diparaf dan disahkan oleh Menteri, sehingga baru bisa dieksekusi pada tahun pelaksanaan anggarannya. Nah, dalam penganggaran dana tersebut terdapat 1. Pengelolaan, 2. Perencanaan, 3. Pengawasan, dan 4. adalah pelaksanaan. Mungkin rekan-rekan belum tahu dan belum pernah mendengar apa itu pengelolaan. Pengelolaan itu adalah bersifat kepada anggaran untuk dinas. Artinya begini, dalam suatu penganggaran paket proyek 1 miliar, di situ ada terdapat biaya fotokopi, biaya studi kelayakan, dan biaya lainnya non pihak ketiga. Maka biaya pengelolaan itu ditetapkan oleh pemerintah sekian persen dan dikelola oleh dinas. Sedangkan untuk perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan dilakukan oleh pihak ketiga, baik itu konsultan ataupun kontraktor. Nah, jika kita mau belajar dan juga berusaha dan juga sedikit menjalin komunikasi serta simpati dengan rekanan, siapa tahu kita sebagai teknik sipil bisa mendapatkan paket perencanaan tersebut. Kita berbicara perencanaan dulu, nanti baru kita berbicara dengan yang namanya fisik pelaksanaan. Jadi, mau tahu nggak caranya rekan-rekan sekalian bagaimana cara kita bergerilya proyek konsultan di dinas atau di suatu pemerintahan? Admin akan bagi tahu caranya. Silahkan disimak selalu video dari admin ini dan besok lusa akan admin upload. Nah, bagi anak teknik yang punya skill menggambar, menghitung rap, dan menyiapkan ADM teknisnya, maka pekerjaan paket perencanaan itu adalah paket pekerjaan kecil yang bisa kita lakukan sendiri. Aturan sekarang dalam Perpres untuk paket perencanaan di bawah 100 juta itu dinamakan dengan PL ataupun pengadaan langsung. Artinya secara sistem kita tidak ikut tender tapi ditunjuk. Nah, misalnya kita dapat paket perencanaan 30 sampai 40 juta, itu bisa kita handle sendiri dengan catatan kita punya capability seperti di atas, bisa menggambar, bisa menghitung rap, dan lain-lain sebagainya. Nggak percaya? Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat sendiri. Kalau tidak percaya, ini pembuktian daripada admin. Ini adalah pekerjaan perencanaan jalan perdesaan dengan budget perencanaan itu 20 juta. Oke, jadi admin lakukan sendiri, baik itu survei, menghitung rap, menggambar sendiri, dan itu tidak susah-susah amat. Menggambar itu cuman crossing dan segala macam dari konsep jalan sederhana. Kemudian menghitung rap, apalagi itu memang sudah makanan kita anak teknik sipil, dan menyiapkan ADM teknis, dan itu lebih-lebih hanya pekerjaan non teknis yaitu menyiapkan ADM. Oke, selanjutnya, nah ini adalah perencanaan dermaga rakyat dengan paket perencanaan itu 30 juta. Semua bisa kita lakukan sendiri. Itu seperti dengan catatan punya capability seperti yang admin sebutkan sebelumnya. Nah, artinya di dalam pekerjaan perencanaan itu jika memang bisa dilakukan sendiri, yaitu survei sendiri, buat gambar sendiri, hitung rap sendiri, buat spesifikasi dan metode kerja sendiri. Dan makan uangnya jangan lupa harus bersama keluarga. Dari 30 juta
juta itu paket, habis modal kita itu cuma untuk kertas dan administrasi dinas. Kalau ditaksir rata-rata sekitar 6 sampai dengan 7 juta saja. Jadi lainnya kemana? Ya masuk kantong. Itulah hasil yang dinamakan teknik sipil. Dan rekan-rekan sekalian, itu baru 1-2 paket. Bayangkan dalam setahun kita mampu mendapatkan 5 atau sampai dengan 10 paket saja, sudah alhamdulillah. Belum lagi yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bisa kita nyambi sebagai inspektor lapangan, ngambil MC0, ngambil dokumen penawaran dan lain sebagainya. Bagaimana? Tertarik nggak sahabat sekalian dengan cerita ini? Kalau memang oke, silahkan di komen di bawah. Nanti admin akan memberikan sedikit motivasi dan kisi-kisi bagaimana caranya menjadi freelancer teknik sipil. Jadi ubah mindset kita. Jangan cuma tertarik menjadi karyawan dengan gaji mungkin 6-7 juta sampai dengan 15 juta. Tapi kita ini karyawan. Kita ini pekerja orang. Nah, bukan admin menyalahkan karyawan itu tidak bagus. Bukan. Kalaupun tidak ada karyawan itu susah juga. Namun bagi yang punya jiwa-jiwa bergerilya seperti admin, yuk ikuti video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan semoga sukses untuk rekan-rekan semua serta admin sendiri.